Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. Fa muraji'ah yasira فما المقصود بالسنة في قول المؤلف? Apa maksud dari makna as-sunnah pada ucapan penulis rahimahullah al-Imam al-Muzani? Naam, al-aqidah as-sahihah. Naam, ahsant. Wa mal farq baina al-hamd wa asy-syukr? Apa perbedaan antara alhamdu dan asyukur? Alhamdu pujian, asyukur syukur. Alhamdu dari syukur. Sebab dari syukur dari sisi sebab. Ahsan, dari sisi sebab. Kalau hamd khusus dari, dan alhamdu lebih khusus dari syukur dilihat dari alat. Naam, apa alat asyukur? Mahasib mahmud. La, alat syukur akast terbalik. Syukur alatnya 3 kan gitu, lisan, hati, anggota badan. Sementara pujian alhamdu alatnya lisan dan hati. Nah, dan alhamdu lebih umum dari sisi sebab, karena bisa dia dengan sebab dapatnya nikmat, dan bisa dia tidak disebabkan dapatnya nikmat. Nah, hunaka ba'd al-masail, sebagian masail lupa nasyarah, ada yang tertinggal fi qawlihi rahimahullah, pada ucapan beliau alin ala arsyih wa huwa danin bi'ilmihi min khalqih. Nah, qawlu muallif alin ala arsyihi. Alin itu isim fa'il dari ala ya'lu, dari fi'il ala ya'lu. Itu dia apa? Al-fi'il kan gitu, artinya meninggi. Nah, ketika di harfut ta'addi digandengkan dengan huruf muta'addi kan gitu, kata bantu dengan ala menunjukkan ketinggian yang hakiki dan yang hissi. Artinya Allah tinggi di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Wa huwa danin bi ilmihi, makna danin dekat, makna danin ay qarib kan itu, dengan hambanya, dengan ilmunya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, huwal awwal falaysa qablahu syai', kan gitu, bahwa dialah Allah yang awal. Disebutkan surat Al-Hadid, tidak ada sesuatu sebelum Allah. Wal akhir, dialah yang terakhir, tidak ada sesuatu setelahnya. Wal zahir, tidak ada sesuatu di atasnya. Artinya Allah zat yang paling tinggi. Wal batin laisa dunahu syai'. Wal batin, makna al batin dialah Allah zat yang paling dekat dengan makhluknya. Bukanlah menjadi sebuah konsekuensi kedekatan harus menyatu antara satu zat dengan zat yang lain. Perlu difahami bahwa kedekatan bukan senantiasa menempel antara satu zat dengan zat yang lain, sehingga melazimkan bahwa Allah itu berada di setiap tempat sebagaimana yang difahami orang-orang ahli wahdatil wujud. Nah, akan tetapi kedekatan itu sesuai dengan kondisi dari zat masing-masing. Nah, karena kedekatan sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena kedekatan ini kan relatif kan, antara jarak dan waktu itu perkara relatif. Jarak dan waktu, itu perkara yang relatif. Apa makna perkara yang relatif? Ditinjau dari sisi apa, begitu. Nah, contohnya ketika kita katakan Kota Pinang itu dekat sama Blok Songo, kalau dibandingkan Medan misalnya, kan gitu. Kota Pinang itu
dekat banget sama Blok Songo. Apabila dibandingkan dengan apa? Dengan Medan. Tapi kalau Kota Pinang dibilang dekat dengan Blok Songo atau Bukit lebih dekat sama Blok Songo, apabila dibandingkan Bedage, apakah yang benar? Enggak. Nah, maka ini perkara apa? Yang relatif, amrun nisbiyun i'tibariyun, kata para ulama. Nah, adapun istiwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, dan ini membantah keyakinan orang-orang Asy'ariyah yang menolak Allah istiwa di atas arsy. Nah, dan sifat al-istiwa sifat fi'liyah. Sifat istiwa adalah sifat fi'liyah. Adapun tinggi itu sifat zatiyah yang tidak pernah lepas dari zat Allah. Maknanya ketika Allah menciptakan arsy, apakah Allah langsung istiwa di atas arsy, tinggi yang khusus di atas arsy? Jawabannya tidak. Akan tetapi Allah tetap tinggi di atas arsy, tapi belum istiwa di atas arsy. Jelas? Jadi Allah ketika menciptakan arsy tidak langsung istiwa di atasnya. Di mana arsy itu Allah a'lam, kan gitu. Tapi yang jelas istiwa ini adalah ketinggian yang khusus. Maka semua yang istiwa di atas sesuatu, maka kelazimannya dia tinggi di atas sesuatu itu. Tapi tidak semua yang tinggi di atas sesuatu itu berarti istiwa di atas sesuatu itu. Fakullu man istawa ala syai' fahuwa 'alin alaihi wa laysa kullu man 'ala syai' fahuwa mustawin alaihi. Ini kata para ulama. Udah kita sebutkan contohnya di Kitabul Iman tentang orang yang berada di atas, ini pada makhluk, contohnya orang yang berada di atas lantai 7 misalnya di sebuah hotel, kan gitu. Nah, maka dia tinggi di atas kereta misalnya, atau seekor kuda, kan gitu. Kuda yang di bawah, dia di atas hotel, maka dia lebih tinggi dibandingkan kuda yang di bawah di dekat jalan itu misalnya, jadi di pasar. Nah, ketika ini dikatakan tinggi, tapi apakah dia istiwa di atas kuda? Jawabannya tidak, kan gitu. Tapi semua yang tinggi di atas sesuatu itu berarti semua yang istiwa di atas sesuatu itu berarti dia tinggi di atas sesuatu itu. Contohnya seorang yang naik di atas kuda dikatakan mustawin. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, fa idza stawaitum kan gitu, alal fulki faqul alhamdulillah. Kalau kalian sudah naik kapal, ucapkan alhamdulillahilladzi najjana ila akhiril ayah. Jadi istiwa itu adalah ketinggian yang khusus, kedekatan yang khusus, dan setiap keadaan atau setiap pihak sesuai dengan keadaannya. Tidak melazimkan duduk, tidak melazimkan berdiri, tidak melazimkan golek. Nah, adapun bagaimana Allah istiwa di atas arsy, ini yang sudah dibatasin. Kita nggak tahu bagaimana istiwa. Yang jelas Allah tinggi di atas arsy. Tapi bagaimana keadaan Allah di atas arsy itu Allah alam, kan gitu. Contohnya kalau yang kita fahami, manusia ketika istiwa di atas kuda berarti duduk. Ketika dia istiwa di atas kapal bisa golek, bisa berdiri, bisa duduk, kan gitu. Nah, jadi setiap istiwa itu sesuai dengan kondisi siapa yang istiwa. Adapun Allah bagaimana, Allah alam. Yang jelas kita fahami istiwa itu ketinggian yang khusus. Ketinggian yang khusus. Nah, Summa qala rahimahullahu ta'ala, kemudian beliau melanjutkan, khalaqal khalqa bimasyiatih. Dialah Allah yang menciptakan makhluk dengan masyiah. Al-maqsudu bil masyiah al-iradah al-kauniyah. Maksud dari masyiah al-iradah al-kauniyah. Ini diantara nama lain dari makna lain dari masyiah. Adapun al-iradah asy-syar'iyyah dikatakan al-mahabbah. Al-iradah asy-syar'iyyah dalam bahasa Arab dikatakan ungkapannya dalam istilah syar'i mahabbah. Tidak semua yang Allah ciptakan Allah cintai, dan tidak semua yang Allah cintai Allah ciptakan. Tidak semua yang Allah
ciptakan secara zat, Allah cintai, kan gitu? Sebagaimana iblis Allah ciptakan, bukan? Naam, la syak. Tapi apakah Allah mencintai iblis? Enggak. Tidak semua yang Allah ciptakan Allah cintai, dan tidak semua yang Allah cintai Allah ciptakan. Tidak semua yang Allah cintai Allah ciptakan. Contohnya iman manusia, kan gitu. Iman kan diantara amalan seorang hamba. Apakah Allah menciptakan semua manusia di atas keimanan? Jawabannya tidak. Nah, dan padahal Allah mencintai apa? Mencintai orang di atas keimanan. Nah, ini kaidah. Faqaulu rahimahullah khalaqal khalqa bimasyiatih. Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya. Dan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang rukun arkan al-iman bil qadar. Apa? Ada 4 kan? Yang pertama apa? Al-ilm. Yang kedua al-kitabah. Yang ketiga al-masyiah. Nah, yang keempat al-khalq, penciptaan. Kata beliau di sini, khalaqal khalqa, Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya, an ghairi hajatin kanat bihi. Kata beliau, tanpa membutuhkan hamba ini. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk bukan karena membutuhkan makhluk tersebut. Kan Allah menciptakan manusia untuk beribadah, kan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Hikmahnya mereka beribadah. Bukanlah maknanya Allah menciptakan jin dan manusia Allah membutuhkan ibadah mereka. Nah, tidak membutuhkan ibadah mereka. Lakin hunaka iskal, ada iskal disebutkan dalam hadis di riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama wa lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a syarabahu wa ta'amahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang saum akan tapi tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan yang buruk dan amalan yang sia-sia. Nah, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan seorang hamba untuk meninggalkan makanan dan minuman. Disebutkan dalam hadis falaysa lillahi hajah. Nah, gimana menjelaskannya? Seolah-olah Allah butuh apa? Butuh saum seseorang, kan gitu. Ketika dia apa? Ketika dia meninggalkan qaul az-zur wal amal bihi. Pernah antum dengar hadis ini? Nah, kayfa al-jam' baina hadha al-hadis wa qaul al-muallif? Kan itu. Dan tidak diragukan lagi Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Makna ghaniyun ay laysa bihajah. Akan tapi ma ma'na al-hadis? Disebutkan Al-Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah taala ketika mensyarah hadis ini, maknahu laysa lillahi iradah fi hadhihi al-ibadah. Laysa lillahi iradah. Allah tidak mau, tidak mencintai amalan hamba tadi. Artinya ini kinayah, kata para ulama. Sebuah ungkapan menunjukkan tidak mendapatkan pahalanya seorang hamba ketika dia saum dan dia tidak meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang buruk. Nah, falaysa lillahi hajah artinya falaysa lillahi iradah. Dan ini bukanlah apa? Bukanlah dalam rangka majaz. yakni keluar zahir, karena secara akal diketahui bahwa Allah enggak mungkin membutuhkan ibadah seorang hamba, kan begitu. Nah, dan ini di antara uslub al-arabiyah. Di antara uslub al-arabiyah, sebagaimana seseorang mengatakan apabila memberikan hadiah, katanya laisa li hajah li hadhil hadiah. Artinya aku enggak butuh, maknanya aku enggak mau hadiah ini. Kan gitu. Nah, ini di antara uslub al-arabiyah. Karena kita lihat sesuai dengan, makanya al-kalam yufham min as-siyaq was-sibaq wal-lihaq wal-qara'in was-sigha wat-tarkib. Jadi sebuah kalam, ucapan itu difahami dengan konteksnya. Kan gitu.
qarinahnya, bentuknya bagaimana. Nah, maka inilah difahami bahasa Arab. Jadi jelas ya bahwa hadis laisa lillahi haja fi an yada'a ta'aman wa syarabahu, maknanya apa? Laisa lillahi iradah wa mahabbah li hadhihi al-ibadah. Artinya Allah enggak suka dengan atau tidak memberikan pahala kepada seorang hamba yang berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia dan yang buruk dan beramal dengannya. Nah, wa khalaqal malaikah jami'an li ta'atihi, dan Allah menciptakan al malaika, al di sini lil istighraq, ay seluruh kul. Itu dia dhabit patokan dari al istighraq ay kul. Wa khalaqa kullal malaika jami'an li ta'atihi, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa jabalahum ala ibadatihi, dan Allah menciptakan mereka di atas ibadah, di atas ibadah. Faminhum malaikatun biqudratihi lil arsy hamilun, dan di antara para malaikat ada yang memikul arsy-nya Allah dengan kekuatan Allah. Jadi arsy itu memiliki qawaim, memiliki tiang-tiang. Nah, disebutkan dalam hadis, dan para malaikat memikul apa? Memikul arsy. Wa ta'ifatun minhum haula arsyihi yusabbihun, dan ada pula sebagian para malaikat yang di sekeliling arsy itu bertasbih. Yang di sekeliling arsy bertasbih. Kata para ulama, hadzal hadis yang disebutkan dalam ayat sayati yadullu ala anna al-arsy mahdud, menunjukkan bahwa arsy itu memiliki batas. Kan gitu. Karena bukankah kita ketahui bahwa makhluk yang paling tinggi adalah arsy, dan kita nggak tahu bagaimana bentuk arsy. Makna arsy adalah singgasana. Karena arsy ini bisa kita katakan kulit terluar dari seluruh makhluk. Jadi makhluk alam semesta ini yang Allah ciptakan ini kan memiliki lapis terluar kan? Karena kalau nggak ada endingnya, berarti ada makhluk yang nggak akan habis. Jadi ruang ini, galaksi segala entah apalah namanya, memiliki apa? Memiliki batas. Kan gitu. Memiliki apa? Memiliki batas. Pasti ada batasnya, dan ini diakui seluruh firqah. Karena kalau nggak ada batasnya alam semesta ini, maka akan apa? Nggak akan habis makhluk. Kan gitu. Sementara apa? Makhluk itu mahdud, terbatas. Akan ada batasnya. Dimensi, kalau kata istilah ininya, ada dimensinya, dimensi ruang lingkup makhluk, kata para ulama. Al-amru al-wujudi, kata Ibnu Taimiyah. Karena kalau nggak ada akan yahsul tasalsul al-makhluqat, nggak akan habis makhluk itu, dan itu mustahil gitu. Karena bagaimanapun besarnya alam semesta pasti memiliki batas dan akhir. Jelas. Nah, ketika itu arsy itu posisinya di atas, kan gitu. Allahu alam, sebagian mengatakan lingkup, ini kayak bola. Allahu alam hakikatnya bagaimana, karena ini nggak bisa dijangkau oleh panca indera, kan gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk, dan posisi Allah tinggi, dan tidak ada makhluk pun di zat Allah. Nah, makanya di antara orang-orang Asy'ariyah ketika mendebat mereka, kan mereka menolak Allah di atas langit, kan gitu. Nah, yang pertama kita ditanya kepada mereka, bukankah Allah menciptakan makhluk? Kata mereka, na'am. Nah, ketika Allah menciptakan makhluk, di mana posisi makhluk itu? Apakah di dalam zat Allah atau di luar zat Allah? Otomatis mereka mengatakan di luar, kan gitu. Otomatis, karena kalau mereka mengatakan di dalam zat Allah, berarti ini akidah hulul, dan mereka ingin mensucikan itu sebenarnya. Nah, sebagian mereka, walaupun sebagian lagi mengatakan Allah fi kulli makan. Adapun Asy'ariyah mutaakhirin, Ar-Razi, Al-Ghazali dan sebagainya mengatakan bahwa Allah tidak berada di alam makhluk dan tidak di luar, kata mereka. Taib. Ketika Allah menciptakan makhluk, kan di luar zatnya. Nah,
di mana posisi makhluk tadi? Apakah di atas atau di bawah? Kan gitu. Kalau kita bilang di atas, berarti ini naqs bagi Allah. Kan gitu. Ini sebuah apa? Sebuah kejelekan. Masa makhluk lebih tinggi dari Rabbnya? Maka otomatis ini dalil akli kata para ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ini di kitab Bayan Talbis al-Jahmiyah dan Majmu' al-Fatawa. Otomatis di situ apa? Allah berada di atas makhluknya dan terpisah, tidak berada di alam makhluk ini. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Jelas. Cuma yang muskilahnya, ada anda lihat debat orang Asy'ariyah sama orang Salafi dari akidah. Apa kata mereka? Kata mereka makhluk itu tidak di luar alam dan tidak di dalam alam. Sebagaimana mereka mengatakan Allah tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Nah, jelas? Tariq? Taib. Qala rahimahullahu ta'ala wa akharuna bihamdihi yuqaddisun, dan sebagian lagi dari para malaikat itu bertasbih. Yuqaddisun artinya memuliakan Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan para malaikat yang memikul arsy dan yang di sekelilingnya di dekat arsy itu bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah katakan, wa taral malaikata hafina min hawlil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan kau melihat para malaikat hafina, mengelilingi sekeliling arsy, yang dimana para malaikat itu yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih dan bertahmid memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qala wastafa minhum rusulan ila rusulih. Wastafa minhum rusulan ila rusulihi, artinya Allah memilih sebagian malaikat yang menjadi rasulnya. Di antaranya Jibril alaihi salam, ini rasul dari kalangan para malaikat, kan gitu, menyampaikan wahyu kepada rusulihi, rasul bashari. Wa ba'dun mudabbiruna li amrihi, dan sebagian para malaikat mengerjakan perintah Allah yang lain, termasuk di antaranya seperti malaikat yang diperintahkan untuk meniupkan ruh. Nah, ada banyak udah kita bahas di Kitabul Iman. Begitu juga malaikat menurunkan hujan, malaikat meniup sangkakala, malaikat yang mencabut nyawa, ila akhirih min al-wadhaif. Taib, qala rahimahullahu ta'ala, thumma khalaqa Adam biyadihi wa askanahu jannatah wa qabla dhalika lil ardi khalaqah wa nahahu an syajaratin qad nafadha qada'uhu alayhi bi akliha thumma ibtalahu bima nahahu anhu minha thumma sallata alayhi aduwwahu fa aghwahu alayha wa ja'ala aklahu laha ila al-ardi sababa fama wajada ila tarki akliha sabila wa la anhu laha madhhaba. Nah, ini di antara balaghah dari Al-Imam Muzani rahimahullahu taala. Beliau memakai uslub taqdim wa ta'khir. Nah, kata beliau, "Tsumma khalaqa Adama biyadihi." Kemudian Allah, di antara akidah kita kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya. Ini permasalahan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Memiliki tangan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Tidak sebagaimana tangan makhluk. Tidak sebagaimana tangan makhluk. Nah, ayat ada banyak menetapkan
tangan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya qauluhu ta'ala bal yadahu mabsutatan, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang luas. Nah, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, dengan kedua tanganku. Nah, disebutkan juga di dalam ayat yang lain dalam bentuk mufrad, kan gitu, biyadihi al-mulk, dan di tangan Allah lah kerajaan. Begitu juga disebutkan dalam ayat yang lain dalam bentuk jama', bima amilat aidina, kan gitu, dengan apa yang dilakukan tangan kami. Dan tidak ada kontradiksi antara bentuk jama' tangan-tangan, kan gitu, dan bentuk mufrad tangan kami, yakni tangan Allah biyadihi, tangannya, dan bentuk musanna. Nah, dan disebutkan para ahli bahasa bahwa al-musanna, dhamir musanna, misalnya kayak bal yadahu, kan kedua tangan Allah, idza udhifa ila dhamir, apabila digandengkan dengan dhamir, fala yadullu illa al-adad al-haqiqah, tidaklah menunjukkan kecuali jumlah yang sebenarnya. Nah, apalagi digandengkan dengan amal. Nah, dengan amal bi yadayya. Walaupun secara bahasa bahwa makna tangan begitu yadun dalam bahasa Arab bisa jadi maknanya apa? Menunjukkan al-qudrah. Bisa jadi maknanya qudrah, sebagaimana yang Allah katakan biyadihi uqdatun nikah, kan gitu, bahwa di tangan laki-laki lah akad nikah, biyadihi, di tangannya, artinya biqudratihi, dengan kekuasaannya. Nah, begitu juga kata Nabi alaihi salatu wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ay bisultanihi. Nah, ini di antara makna tangan begitu. Akan tetapi perlu diperhatikan untuk menafsirkan tangan, untuk pindah dari makna hakikat yang sebenarnya kepada makna majaz, tidaklah boleh kecuali menetapkan makna yang hakikat pertama. Akan datang insyaallah pembahasan secara ringkas atau secara dalam masalah al-haqiqi atau al-haqiqa wal majaz, sayati insyaallah akan kita bahas di kitab-kitab berikutnya. Tapi intinya bahwa mazhab atau metode para ulama dalam menetapkan nama dan sifat Allah, menetapkan secara zahir. Kemudian apa makna zahir? Apa makna al-zahir? Nah, makna zahir kata para ulama, ta'riful zahir huwa alladhi yatabadaru ila dhihni as-sami' al-fahim bil arabiyyah wa halil mutakallim. Itu sebuah lafaz yang apabila disebutkan langsung terbesit di pikiran seorang yang faham bahasa Arab atau bilughatil mutakallim, yang faham dengan bahasa dengan yang berbicara, wa halal mutakallim, dan keadaan orang yang berbicara. Jadi al-kalam, sebuah ucapan dalam bahasa Arab, begitu juga dalam bahasa Indonesia, kita nggak bisa memahami kecuali dengan siaknya, konteksnya, dan terkib dan sighah, susunannya bagaimana, kan begitu. Nah, begitu juga kita menetapkan namanya al-qadar al-mushtarak. Al-qadar al-mushtarak. Ma makna al-qadar mushtarak? Jadi al-qadar al-mushtarak sebuah makna kulli, sebuah makna global yang dengan itu kita bisa memahami apa? Sebuah kalimat. Dan ini dijangkau, makna ini dijangkau dengan panca indera, dengan melihat dan mendengar, kan begitu, melihat dan mendengar. Maka dengan inilah kita bisa memahami sebuah bahasa. Nah, contohnya ketika kita mengetahui makna mobil. Siapa yang nggak tahu makna mobil? Ada yang nggak tahu makna mobil? Hah? Semua kita memahami makna mobil, kan gitu. Tapi apakah ketika Anda katakan mobil, apakah antum sudah mengetahui maksud Anda dari makna mobil, bagaimana kaifiyah dari mobil itu? Contohnya Anda bilang, kemarin Anda baru beli mobil.
Kan gitu. Kemarin baru beli mobil ana. Contohnya. Antum faham enggak makna mobil ketika ana ucapkan? Faham makna mobil. Soalnya ada enggak paham Abu Rehan? Hah? Ana katakan kemarin ana baru beli mobil. Semua faham makna mobil. Tapi adakah salah satu di antara kalian yang faham bagaimana mobil yang ana beli? Enggak ada. Karena ada mobil yang bisa terbang. Kan gitu. Di Dubai contohnya sekarang ada mobil bisa terbang, mungkin antum tengoklah di Google gimana bentuknya. Tuh, nggak tahu kita bagaimana bentuknya kan gitu. Nggak tahu kita bagaimana bentuknya. Nah, begitulah sifat Allah. Kita mengetahui al-qadar mushtarak ini dikatakan makna kulli. Akan tetapi bagaimana kaifiyahnya, bentuknya, kita nggak mengetahuinya. Dan nggak boleh kita nafikan bentuknya, karena kata para ulama, tidaklah segala sesuatu al-amru al-wujudi al-khariji, di luar pikiran, pasti ada zatnya, pasti ada kaifiyahnya, pasti ada bentuknya. Akan tapi bentuknya kita nggak tahu gimana, bentuknya kita nggak tahu bagaimana, kan gitu. Allah turun ke langit dunia, bagaimana Allah alam, nggak tahu kita bagaimananya. Ada kaifiyahnya, ada jelas. Karena kalau kita katakan bila kaifiyah tanpa kaifiyah berarti nggak ada. Berarti nggak ada, hakikatnya nggak ada. Berarti Allah nggak turun. Kalau kita katakan Allah punya tangan tapi nggak ada kaifiyahnya, nggak ada bentuknya, berarti kita mengatakan Allah nggak punya tangan. Kan gitu. Kalau kita nafikan kaifiyah, berarti kita sama dengan menafikan wujud. Nah, dan ini tuduhan orang-orang Asy'ariyah menuduh bahwa salaf itu kata mereka mufawwidhah. Mufawwidhah mengatakan bahwa Allah tidak memiliki makna dari sifat-sifatnya. Nah, dan ini laisa bisahih. Karena datang dari ulama para salaf di antara Imam Ahmad dan selainnya, amirruha kama ja'at bila kaif wala makna. Jadi nusus sifat ketika datang, kan gitu, nasnya itu dalil ayat Al-Quran yang menetapkan sifat Allah, tetapkan sebagaimana yang datang, tanpa kaif, tanpa bagaimana, dan tanpa makna. Apa maksud para ulama di sini? Udah jangan lagi tafsirkan makna yang lain, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Apa kata beliau? Qira'atuha tafsiruha. Qira'atuha tafsiruha. Ma makna lihat? Lihat maknaku lihat. Tangan-tangan, jelas. Kan gitu. Makanya kalau kita buka kamus bahasa Arab, ada sebagian makna itu yang nggak bisa diterjemahkan. Yani al-yad ma'ruf kata para ulama lughah. Sebagaimana matahari, apa makna matahari? Ma'ruf. Cuma menjelaskan matahari, kan gitu. Ini contohnya. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki tangan. Tidak menjadi konsekuensi dan kelaziman sifat tangan ini sama dengan manusia harus memiliki kulit, tulang, bulu, kan gitu. Atau apa namanya, darah, daging, tidak tersusun dengan ini. Ini tangan manusia. Bagaimana tangannya? Allahu a'lam. Allahu a'lam, nggak tahu kita. Dan di antara syubhat orang-orang Asy'ariyah, mereka katakan kalau Allah punya tangan berarti jisim. Ini jisim ini di antara istilah orang filsafat, Aristoteles, mereka yang mengembangkannya dan seterusnya. Jisim ini makna mujmal. Apa yang kalian maksud dengan jisim? Apakah jisim maksudnya tarkib, tersusun dari daging, darah? Kalau ini makna jisim, Allah enggak berjisim berarti. Bukan kayak gini. Tapi kalau kalian maksud dengan jisim adalah hakikat dari sesuatu itu, tapi tidak sama dengan makhluk, kan gitu, maka ini maknanya benar, kan gitu. Tapi kalian mengatakan jisim ini laisa bisahih. Nah, jelas. Jadi siapa yang menetapkan qadar mushtarak, maka dan wajib menetapkan al-qadar al-mumayyiz. Al-qadar al-mumayyiz, kadar yang mumayyiz. Ada papan tulis, jawab pula ya. Jadi bisa digambarkan misalnya kan setiap lafaz itu kan ada makna secara global, kan gitu kan? Makna secara global. Jadi ada makna yang berserikat. Contohnya rumah lah begitu. Kalimat rumah ini kan kalimat mujmal kan? Kita fahami rumah. Tapi apakah setiap rumah orang sama? Beda. Kaifiyahnya beda gitu. Kaifiyahnya apa? Beda. Begitu juga dengan tangan, begitu juga dengan wajah. Nah, kalimat wajah, kalimat mujmal. Kita fahami makna wajah. Udah secara umum wajah ma'ruf. Kan gitu. Tapi apakah setiap wajah dari makhluk itu sama? Kaifiyahnya enggak. Nah, maka setiap
pihak menjadi kekhususan baginya gitu. Setiap pihak menjadi kekhususan baginya. Ini dikatakan al-qadar al-mumayyiz. Nah, siapa yang menolak al-qadar mushtarak berarti dia menolak sifat Allah. Siapa yang tidak menetapkan qadar mumayyiz berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang Al-Hashimiyah dari kalangan Syiah yang mengatakan Allah sama seperti manusia. Kata mereka wajah Allah kayak wajah manusia, kata mereka. Nah, dan tashbih atau tamthil, menyamakan Allah dengan makhluknya, ini keyakinan Yahudi dan keyakinan kufur, waliyadzubillah. Keyakinan Yahudi dan keyakinan kufur. Siapa yang mengatakan Allah kaifiyah sifat Allah sama dengan kaifiyat sifat makhluk, maka orang tersebut kafir. Nah, kama sayati insyaallah masalah al-qadar mushtarak dalam kitab al-bayan al-awhad. Taib, qala rahimallahu ta'ala wa askanahu jannatah, dan Allah membuat Adam dan istrinya tinggal di surga. Kama qala subhanahu, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau di surga dan istrimu. Wa qabla dzalika lil ardi khalaqah. Naam. Dan sebelum itu Allah ciptakan juga bumi, kan gitu? Dan Allah buat Adam tinggal di bumi setelahnya. Wa nahahu an syajaratin, dan Allah telah melarang Adam di surga dari sebuah pohon. Dari sebuah pohon, bukan dikatakan pohon khuldi. Ini nama yang dibuat syaitan, kan gitu. Ada istilah orang kalau ada apa tombol leher di sini katanya ini buah khuldi yang dimakan orang. Hada laysa bisahih. Naam, adapun khuldi ini penamaan syaitan untuk mengelabui Adam. Naam. Qad nafadha qada'uhu alaihi bi akliha, artinya Allah telah tuliskan di Lauhul Mahfuz bahwa Adam akan memakan buah yang dilarang. Allah telah tuliskan di Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum apa? Sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun, bahwa Adam akan memakan buah yang dilarang itu. Tsumma ibtalahu bima nahahu anhu minha, dan mengujinya, kan gitu. Tsumma sallata alaihi aduwwahu fa aghwahu alaihi, dan Allah biarkan Adam dikuasai oleh syaitan. Nah, sehingga Adam pun apa? Adam pun tertipu dengan tipu daya syaitan sehingga makan buah yang dilarang. Wa ja'ala aklahu laha, dan Allah jadikan bentuk hukuman kepada Adam alaihissalam yang telah memakan buah yang dilarang, ilal ardi sababan, artinya turunnya dia ke muka bumi, bentuk hukuman gitu, bentuk uqubah, musibah. Nah, fama wajada ila tarki akliha sabilan, artinya Adam tidak bisa menghindar dari takdir Allah. Memang udah Allah takdirkan dia untuk makan apa? Makan buah. Makan buah. Nah, sebagaimana yang disebutkan udah kita bahas juga kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan Adam untuk memakan buah. Disebutkan dalam hadis, di hadis sahihain Bukhari dan Muslim, ketika apa? Ketika Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam bertemu. Kemudian kata Nabi Musa, ya Adam, anta abuna, wahai Adam, engkau adalah ayah kita. Khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Naam, sungguh engkau menjadi sebab, atau engkau keluarkan kita dari surga, kan gitu. Artinya kalau engkau enggak makan buah, kita udah enak di surga nih, gitu. Nah, qala lahu Adam, berkata Adam alaihissalam kepada Nabi Musa, ya Musa, istafakallahu bikalamihi, wahai Musa, engkau adalah orang yang Allah pilih untuk bisa berbicara kepadanya langsung. Nah, wa khattalaka biyadihi, dan Allah juga telah menuliskanmu Taurat, menuliskan untukmu Taurat, makanya Taurat itu Allah tulis dengan tangannya. Naam, atalumuni ala amrin
qaddarallahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanah. Kata Nabi Adam, apakah engkau mencelaku atau mengkritikku pada segala sesuatu yang Allah takdirkan untukku sebelum aku diciptakan? 40 sanah, 40 tahun. Faqala Nabi alaihi wasallam, kata Nabi, fahajja Adam Musa, maka Adam mengalahkan hujjah Nabi Musa. Fahajja Adam Musa. Nah, dan sudah kita bahas bahwa seseorang tidak boleh menjadikan takdir sebagai hujjah untuk melakukan sebuah dosa dan kesalahan. Takdir tidak boleh dijadikan untuk melakukan dosa dan kesalahan, sebagaimana yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika seseorang mencuri, kemudian divonis untuk dipotong tangannya setelah sampai nisab dan qadar, kan gitu. Nah, kemudian kata orang ini, ya Amirul Mukminin, ataqta yadi biqadarillah, apakah engkau memotong tanganku pada sesuatu yang Allah takdirkan untukku? Artinya aku udah mencuri, ini takdir Allah, kan gitu. Kenapa engkau memotong tanganku? Udah takdir, udahlah, maafin gitu. Nah, kemudian apa kata Umar bin Khattab? Aqta'u yadak biqadarillah, aku potong tanganmu juga dengan takdir Allah. Dengan takdir Allah. Artinya seseorang diharamkan berhujjah dengan takdir untuk membenarkan dosa. Nah, ini kalau dosa yang telah terjadi, kan gitu. Maka yang wajib bagi dia adalah bertaubat. Nah, bagi orang yang mencela seseorang yang telah bertaubat, ini juga dilarang. Tidak boleh seseorang yang sudah bertaubat itu dicela, kan gitu. Karena berarti hakikatnya dia mencela takdir Allah. Hakikatnya dia mencela takdir ini bagi pihak yang melihat orang yang melakukan dosa dan maksiat dan dia telah bertaubat misalnya, nggak boleh lagi diungkit-ungkit masa lalunya. Kenapa kau begini? Kenapa dulu kau begini? Kenapa dulu begitu? Kan gitu. Kenapa dulu kau pencuri, pemakai dan seterusnya? Maka ini diharamkan karena dia sudah bertaubat misalnya. Nah, ini yang perlu difahami. Adapun seorang yang ingin melakukan belum melakukan dosa, tapi ingin melakukan dan berhujjah dengan takdir, ini juga lebih parah. Ini lebih parah. Misalnya dia mau apa? Mau mencuri, kan gitu. Mau mencuri, belum dilakukannya gitu. Kemudian dia berhujjah dengan takdir. Maka ini bagaimana dia berhujjah dengan takdir padahal dia belum melakukan sebuah perbuatan. Nah, dan ini lebih parah. Nah, dan tidak ada kontradiksi antara takdir dengan kehendak seorang hamba. Dan tidak ada kontradiksi antara menetapkan takdir dan kehendak seorang hamba. Artinya kan kita nggak faham apa? Tidak faham, tidak tahu kita takdir kita, kan gitu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa 'indallahi ilmus saa'ah ila akhiril ayat. Ada banyak bahwa seorang nggak faham, nggak tahu apa yang akan terjadi begitu. Apa yang ditakdirkan untuknya nggak tahu. Makanya kata Nabi alaihi wasallam, kama sayati insyaallah. Taib, qala rahimallahu taala, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahla." Kemudian Allah menciptakan penghuni surga dari keturunan Adam alaihi salam. Fahum bi'a'maliha bimasyiatihi 'amilun. Dan mereka keturunan Nabi Adam yang akan memasuki surga, masuk ke dalam surga dengan amal mereka, dan mereka mengamalkan amalan tadi dengan kehendak Allah, kan itu. Artinya Allah akan mudahkan mereka untuk masuk ke dalam surga dengan mengamalkan amalan ahli jannah. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudhun. Dengan kudrah Allah, dengan kehendak Allah teraplikasilah perbuatan mereka. Ini bantahan kepada Mu'tazilah yang mengatakan apa? Bahwa seorang menciptakan perbuatannya. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla. Dan Allah juga menciptakan untuk neraka penghuni dari kalangan apa? Dari kalangan Bani Adam. Fa khalaqa lahum
أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. تفضل أذان. طيب. قال رحمه الله تعالى ثم خلق للجنة من ذرية أهلا. Dan Allah menciptakan penghuni surga dari keturunan Nabi Adam. Begitu juga mereka beramal sehingga mereka masuk ke dalam surga dengan sebab amalan mereka. Dengan sebab amalan mereka. Dan mereka melakukan amalan dengan kehendak Allah serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hidayatu at-tauhid, taufiq dan al-irsyad wad-dilalah. Nah, karena kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mereka hidayah untuk mampu melakukan sebuah ibadah, mereka enggak akan mampu. Begitu juga Allah menciptakan penghuni neraka. Jadi sekarang ini Allah udah tahu di mana posisi kita, di surga atau di neraka. Jadi sekarang Allah sudah tahu dan sudah Allah catatkan, dan itu pasti kan gitu. Kita kan pasti akan mati kan. Nggak ada orang yang mengklaim bakal hidup selamanya, pasti akan mati. Ini perkara yang nggak bisa ditolak secara akal, karena yang kita saksikan orang-orang mati gitu. Nggak ada yang hidup di atas 100 tahun, sedikit gitu. Nah, dan ketika mati kemana ruh orang kan gitu? Akan sesuai dengan apa? Dengan amalannya. Kalau orang yang beriman, dia akan berada di alam barzakh, mendapat kenikmatan dengan amal solehnya dan seterusnya yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Begitu juga kalau orang kafir, dia akan diazab di alam barzakh dan terus mendapatkan azab sampai dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah apa? Telah mencatatkan segala sesuatu, termasuk tempat kita di surga atau di neraka. Nah, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa qad kataballahu maq'aduhu aw illa qad kutiba maq'aduhu minal jannati aw minan nar." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah Allah tuliskan di mana maq'adnya, Allah sudah booking kan gitu, di mana tempat kembalinya, di surga atau di neraka. Kemudian kata para sahabat, afala nattaki bi Alkitabah ya Rasulullah, kenapa enggak kita bersandar dengan Alkitabah, dengan takdir ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, i'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, setiap orang itu dimudahkan dengan amalan yang sesuai untuk apa ia diciptakan. Faman kana min ahli sa'adah, siapa yang Allah ciptakan menjadi penghuni surga, fasayuyassiruhu li amali ahli sa'adah, Allah akan mudahkan dia beramal dengan amalan penghuni surga. Faman kana min ahli syaqawah, siapa yang diantara dituliskan nih penghuni neraka nih, fasayuyassiruhu min amali ahli syaqawah, akan dimudahkan beramal dengan amalan yang buruk. Nah, thumma tala alaihi salatu wasalam, faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu li al yusra ila akhiri al ayah. Jadi kata para ulama, inilah pentingnya memurajaah amalan kita, kan gitu. Jadi selagi masih ada kesempatan, ini kan masih ada kesempatan terbuka. Dan pertama yang perlu kita perhatikan, jangan pernah suudzon kepada Allah. Allah, aku udah masuk neraka laku ini, kan gitu. Tidak lagi ada harapan ini. Mungkin apa? Mungkin melakukan kejahatan. Makanya itulah diantara hikmah ditutupnya takdir itu. Di antara kata para ulama, di antara hikmahnya begitu. Kalau dibuka, orang tahu misal takdirnya, udah kalau ditakdirkan min ahli nar, habis makin dihantamnya dunia ini kan gitu dengan keburukan. Mau masuk nerakanya pikir ya. Begitu juga orang yang ahlu al jannah kan gitu. Oh, udah masuk surganya tidak lagi beramal. Kan gitu. Hadza laysa minal hikmah kata para ulama. Ini bukan di antara hikmah dibukakannya takdir. Makanya ujian itu ketika takdir itu kita enggak tahu. Maka wajib kita falyatanafasil mutanafisun. Kan itu setiap orang merojaah amalannya. Kalau dia lihat perkara yang wajib misalnya muqassir, dan semua orang muqassir kan gitu. Semua orang yakni
mengaku taksir, yakni kurang dalam mengerjakan ibadah, tapi yang wajib adalah orang berusaha memperbaiki. Nah, setiap orang berusaha memperbaiki amalannya, keikhlasannya, muamalahnya dengan Allah, hatinya dan seterusnya. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan. Begitu juga orang apabila dia berat misalnya untuk beramal soleh, maka dia harus memurajaahnya, meminta pertolongan kepada Allah, dan Allah enggak pernah menyia-nyiakan orang yang meminta pertolongan. Ini satu. Untuk memperbanyak doa supaya kita masuk ke dalam surga. Apa solusinya? Di antaranya doa, kata para ulama. Ad-du'a min a'zamil asbab. Doa di antara sebab terbesar. Kan gitu kan? Makanya dengan itu, dengan seringnya kita berdoa supaya masuk surga, berarti ini di antara apa? Wasilah, cara dan tanda semoga kita masuk ke dalam surga. Kalau sering kita berdoa, kenapa kita enggak sering berdoa dengan untuk masuk ke dalam surga? Padahal pintu itu terbuka, kan gitu. Untuk kita minta selamat dari neraka. Nah, makanya para ulama senantiasa memperhatikan apa? Memperhatikan masalah ad-du'a. Makanya sebesar-besar permintaan, kata para ulama, adalah masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Sering kita meminta, ya Allah masukkanlah kita ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, diselamatkan dari neraka. Maka sebab yang lain Allah akan mudahkan gitu. Amal-amal soleh yang lain akan Allah mudahkan, termasuk diantara menuntut ilmu. Ini diantara sebab terbesar, kan kita masalah tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Tuh, dengan menuntut ilmu diantara sebab. Jadi sebab itu ada banyak, dan satu sebab itu mendatangkan sebab yang lain. Satu sebab mendatangkan sebab yang lain, kayak puzzle dia. Semakin kita isi, kita penuhi sebabnya, makin datang ya sebab yang lain. Nah, fa qauluhu rahimahullah fa khalaqa lahum a'yunan, dan Allah menciptakan bagi mereka mata, la yubsiruna biha, mereka enggak mampu melihat atau tidak melihat dengan mata itu. Laisa ma'na hadza, kalau mereka buta, kan gitu. Jadi tidak melihat di sini bukan buta karena orang yang buta itu tidak tercela secara syariat, kan gitu. Orang yang buta tidak tercela secara syariat. Nah, kata Nabi SAW, man akhadha, sebutkan dalam hadis, siapa yang diambil habibataihi wa huwa radin, nah badaltu lahu al-jannah, aku ganti dengan surga. Siapa yang aku cabut dua perkara yang dia cintainya, artinya matanya, kemudian dia ridha dan dia bersabar di atas itu, aku ganti dengan surga, kata Nabi. Nah, maksudnya hadisul qudsi, kan gitu. Dan bukanlah makna di sini mereka buta, enggak, tapi buta hatinya. La, walakin la ta'ma al-absar wa innama ta'ma alladhi al-qulubu fis sudur, kan gitu. Bukan mata mereka buta, tapi hati mereka yang buta. Hati mereka yang buta. Begitu juga kata beliau, wa adzanan, mereka memiliki telinga, la yasma'una biha, yang mereka enggak mau mendengar. Dan bukan tidak mendengar di sini mereka tuli secara hissi, secara hakiki, enggak, kan gitu. Akan tapi mereka as-sam', ada banyak makna dalam bahasa Arab. Di antaranya sam'ut ta'ah. Sam'ut ta'ah kan sering kita pakai dalam bahasa Indonesia, kan. Ini si Fulan ini udah bolak-balik dibilangin tapi enggak mau dengar, kan gitu kan. Enggak mau dengar. Apa makna enggak mau dengar? Tidak mau taat, enggak mau nurut. Bukan enggak mau dengar, dia enggak sampai suara itu ke telinganya, tungkian dia, enggak, kan gitu. Tapi apa? Dia enggak mau dengar apa? Enggak mau taat, enggak mau nurut. Itu dia. Nah, begitu juga orang kafir. Mereka punya telinga, bukan mereka enggak mau dengar, mereka enggak mendengar hujjah, enggak. Tapi mereka dengar, mereka enggak mau nurut. Mereka enggak mau taat. Nah, wa quluban la yafqahuna biha, begitu juga mereka hati. Punya hati, bukan enggak bisa memahami, akan tapi karena bencinya mereka sama hidayah, mereka enggak mau paham. Ini yang dikatakan i'rad. Ini yang dikatakan i'rad. Saking bencinya dia sama hidayah, sama Nabi SAW, orang-orang kufar, mereka enggak mau apa? Enggak mau faham. Nah, adapun yang orang yang hatinya bukan karena kebodohan mereka, itulah. Bukan karena bodohnya dia, tapi karena dia membangkangnya dia sehingga dia enggak mau memahami. Ini dikatakan i'rad. Nah, fahum bidzalika anil huda mahjubun. Nah, orang yang kayak gini,
akan terhalang dari hidayah. Tuh. Wa bi a'mali ahli an-nar bisabi qadrihi ya'malun. Ketika orang sudah tidak mendapatkan hidayah, apa konsekuensinya? Udahlah, neraka lah tempatnya. Kan gitu. Karena kalau enggak dapat hidayah, kemana? Amalan ahli nar. Karena ini otomatis gitu, enggak ada di awang-awang sebagaimana yang ada dulu dai, dia bilang orang munafik itu di awang-awang, tidak di surga, tidak di neraka. Nah, hada laysa bisahih. Sementara Allah sebutkan innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Nah, adapun yang belum masuk surga, belum masuk neraka, ashabul a'raf, nah, tapi ujung-ujungnya mereka bakal masuk apa? Masuk surga. Nah, sebagaimana Allah sebutkan tentang yang tadi, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka lebih sesat atau lebih seperti binatang ternak dan lebih sesat. Nah, bahkan sebagian kata para ulama, jangan lebih buruk dibandingkan al-kalb al-muallam, kan anjing yang diajarkan. Karena al-kalb al-muallam di antara binatang yang paling setia dengan tuannya gitu. Nah, disebutkan juga dalam syair, lupa nama syairnya, tapi maknanya bahwa dia memiliki kawan dan memiliki istri gitu, dan memiliki anjing. Kemudian dua-duanya mati, istri dan kawannya ini. Fa'ajiba hadzal rajul. Kemudian dia takjub, kenapa rupanya waliyadzubillah kawan dan istrinya berzina dan dibunuh sama anjing ini dua-duanya. Fa'ajiba min wafa'i hadzal kalb. Dan dia takjub dengan khianatnya istrinya dan kawannya. Dan dia takjub dengan khianat istrinya dan kawannya, dan dia takjub akan setianya anjingnya itu tadi. Nah, fi soal ada pertanyaan? Bismillah. Nah, tafadhal. Hah? Nggak ada. Khalas. Alhamdulillah.